Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ada beberapa hal yang memang ini menjadi catatan penting bagi para calon pemimpin daerah pada saat mereka mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah, maka mereka mempunyai peran yang sangat yang sangat dibebankan oleh Allah dan Rasul sebenarnya, siapapun yang akan menjadi pemimpin. Dikarenakan pada saat kita berbicara tentang pemimpin, maka semua itu akan dipertanyakan nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan semua kita ini adalah pemimpin dan kita akan diminta tanggung jawab terhadap apa yang kita pimpin. Kendati kita tidak memimpin dalam rumah tangga, dalam negara, tapi kita juga sebagai pemimpin untuk diri kita pribadi. Ini merupakan tanggung jawab yang memang harus kita sampaikan, pertanggungjawabkan kepada Allah nanti di hari akhirat. Terlebih mereka orang-orang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin dan mempunyai amanah yang besar, maka visi misi setiap pemimpin ini adalah harus menjadi sebagai penegak agama Allah di atas muka bumi. Sehingga kita apapun cerita, konsep apapun yang kita yang kita kampanyekan, maka harus terbentuk ada upaya bertambahnya peningkatan keimanan masyarakat bawahan kita untuk bisa lebih beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Ini sebenarnya yang menjadi visi misi bagi siapapun yang akan menjadi pemimpin. Itu dia. Nah, kenapa? Dikarenakan salah seorang antropolog dan ilmuwan Islam Ibnu Khaldun itu mengatakan bahwasanya sebuah peradaban itu tidak akan pernah bisa berkembang maju apabila dia tidak menggunakan syariat. Itu intinya. Syariat itu merupakan kata kunci bagi sebuah tatanan kehidupan masyarakat agar mereka bisa hidup sustainable, agar bisa mereka hidup lebih baik. Nah, pada saat syariat itu ditinggalkan, maka kelihatannya maju, tapi itu sebenarnya tidak dalam kategori maju. Terlihat maju. Ya, terlihat maju, namun tidak dalam kategori maju. Nah, maka kita sangat menginginkan pada saat nanti Aceh di tingkat provinsi, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten kota itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang memang mempunyai tanggung jawab terhadap apapun yang telah mereka sampaikan kepada masyarakat. Terlepas hari ini ada sebagian orang tidak memilih mereka, ada sebagian orang memilih mereka, tapi tanggung jawab mereka itu ya secara keseluruhan, bukan hanya kepada orang yang memilih mereka. Nah, ini merupakan beban yang paling terbesar bagi pemimpin di dalam Islam. Sehingga hadis Rasulullah SAW itu memberikan keistimewaan bagi para pemimpin tersebut. Pada saat hari tidak ada perlindungan, maka hari tersebut para pemimpin akan mendapatkan perlindungan. Coba bayangkan. Dengan syarat pemimpin tersebut adalah pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah di hari yang tidak ada perlindungan. Hari itu adalah hari yang paling sesak, hari yang paling panik manusia semuanya. Bayangkan kalau seandainya kita pernah antri di airport, misalnya kita kedatangan di Los Angeles, misalnya dari manapun, di seluruh penjuru dunia, masuk misalnya di Westnya, dari Amerikanya di Los Angeles, itu antriannya panjang sekali. Itu baru airport ya? Ya, baru airport segitu panjang antriannya. Tidak semua manusia di dunia ya? Ya, tidak semua manusia begitu panjang. Dan perlakuannya di situ memang dibuat, ada yang citizenship, ada yang warga negara, ada yang diplomat, jalur masuknya. Kebayangkan? Beda-beda ya. Nah, kebayang nanti di hari akhirat juga seperti itu.
Ya. Nah, hari di mana tidak ada perlindungan, ternyata para pemimpin yang adil ini mereka mendapatkan gate tersendiri, mendapatkan perlakuan tersendiri nanti di hari akhirat. Maka kita sangat menginginkan siapapun boleh sebenarnya mencalonkan diri kalau seandainya dia mempunyai kemampuan, keyakinan untuk bisa menambahkan keimanan masyarakat agar lebih beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Ini yang harus tertanam di dalam jiwa seorang pemimpin, bukan hanya misalnya untuk memperkaya diri sendiri, misalnya keluarga, kelompok, golongan, bukan hanya itu. Tapi lihatlah bagaimana contoh dari Rasulullah SAW. Rasul memberikan contoh lagi kepada Abu Bakar. Abu Bakar memberikan contohnya lagi kepada Umar, Umar kepada Utsman, Utsman kepada Ali. Nah, mereka ini adalah semuanya patron kita dalam memilih pemimpin di dalam Islam. Ini menandakan apa? Islam itu fleksibel dalam cara memilih pemimpin. Kita tidak bisa mengkafirkan sistem yang hari ini terjadi di tempat kita. Ya. Nah, namun kita harus bisa mengisi sistem tersebut dengan cara mengedukasi masyarakat. Didik masyarakat dengan baik. Persiapkan pemimpin yang baik agar mereka bisa menjadi orang yang bisa bertambah keimanan masyarakat dan warga kepada Allah dan kepada Rasul. Kalau ini tidak kita mempersiapkan, maka kita akan selalu menghasilkan kualitas pemimpin yang tidak baik. Ya. Dan ini juga mempengaruhi kualitas daripada masyarakatnya ya? Pasti. Ya, pasti. Kenapa? Bahasa yang paling kasar tuh saya pernah mendengar, monyet tidak akan pernah memilih manusia untuk jadi pemimpinnya. Monyet tetap akan memilih monyet sebagai pemimpinnya. Manusia akan memilih manusia sebagai pemimpinnya. Orang yang beriman akan memilih orang yang beriman sebagai pemimpinnya. Tidak mungkin orang beriman akan memilih pemabuk. Maka dengan sistem demokrasi kita tidak bisa mengkafirkan. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? One man, one vote katanya. One man. Satu suara itu satu orang satu suara. Maka kualitas orang yang mabuk suaranya itu setara dengan kualitas orang yang pergi salat ke masjid. Maka jangan buang suaramu. Oke. Kalau seandainya kita tidak mau begini begitu alasannya, sistemnya tidak demokrasi, maka semua suara tersebut akan diambil oleh orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jangan apatis ya. Jangan apatis. Jangan golput juga ya. Ya, maka kita harus mempersiapkan. Kita harus berikhtiar untuk memilih pemimpin. Dan pemimpin tersebut adalah punya komitmen untuk membela agama Allah dan Rasulnya, yang memperjuangkan agama ini, sehingga masih banyak orang yang akan memuji Allah di atas muka bumi dengan keberadaan dia sebagai pemimpin. Ini yang harus kita tanam kepada seluruh warga kita. Maka saya sering mengatakan, jangan pernah menyalahkan sistem yang memang ini kita tidak bisa. Karena kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan yang seperti ini. Tunjukkan bukti cinta kita kepada NKRI. Jangan kita dicap sebagai orang yang tidak taat kepada kenegaraan kita. Maka kita harus isi sebaik mungkin agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang memang bisa meneruskan risalah agama Allah ini di atas muka bumi. Itu deh kami. Ya, kalau kita lihat era sekarang ya Ustadz, Ya. Sistem ekonomi kita bilang, Ya. bahwasannya kan sangat berbeda dengan sistem ekonomi syariah dan juga sistem kapitalis dan sosialisme ini Ustadz. Ya. Nah ini perjalanannya dalam geopolitik saat ini, apakah ini juga terafiliasi atau seperti apa nih Ustadz? Sebenarnya orang-orang yang mempunyai harta itu adalah orang-orang yang menjadi penopang peradaban. Jadi misalnya ada memang konglomerat yang memang itu membantu dakwah agama Allah ini. Ya. Kalau kita melihat dari instrumen pembiayaan negara itu tidak ada dari tahun pertama diutusnya Rasul sampai dengan tahun 15 diutusnya Rasul, tidak ada satupun kebijakan fiskal. Tidak ada. Sistemnya tidak ada. Tidak ada. Dari mana juga Rasul mendapatkan pembiayaan? Itu semuanya dari sedekah. Sedekah? Iya, dari sedekah para sahabat. Mereka itu sangat tulus untuk membiayai sebuah negara. Dan ini terbukti loh. Orang Aceh itu paling kuat sedekahnya, mempunyai kontribusi yang nyata terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, menyumbang pesawat, menyumbang apapun. Nah, pada saat itu Indonesia belum memiliki pendapatan yang resmi. Nah, dari sini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan yang real
membangun negara itu tidak selalu dengan APBN. Membangun negara itu tidak selalu dengan outsource. Membangun negara itu tidak selalu dengan minyak. Tapi membangun negara itu kalau seandainya kita tulus, yaitu dengan sedekah. Dan sedekah yang paling baik adalah sedekah yang berkesinambungan, yaitu wakaf. Terbukti kan? Ya. 300 tahun yang lalu, orang Aceh pada saat pergi ke haji, mereka bersedekah. Ya. Sampai dengan hari ini, masih kita sedekah tersebut masih mengalir pahalanya. Itu lebih dari 300 tahun. 300 tahun ya? Ya, 300 tahun masih terus berjalan. Itulah imbas dari sedekah ya, Ustaz? Ya, impas dari sedekah. Jadi sedekah yang ditahan batangnya, pokoknya, dan dialirkan manfaatnya. Yang namanya wakaf. Itu dia. Jadi membangun negeri inilah instrumen yang memang harus dipikirkan oleh siapapun pemimpin ke depan. Kalau kita mengharapkan dari sumber-sumber yang lain itu pasti akan habis. Ya. Buktinya kan kita tidak pernah ada minyak. Kenapa orang Aceh bisa sejahtera? Kenapa orang Aceh bisa saya melihat sendiri di British Library ada beberapa nota MOU antara pemerintahan Aceh, surat menyurat Aceh, kerajaan Aceh dengan kerajaan Belanda. Kerajaan Portugal. Berarti kan hebat orang Aceh dulu. Tidak punya minyak tapi mereka mempunyai sesuatu yang memang bisa diperdagangkan. Nah, hari ini kita meninggalkan semua sektor itu. Nah, kita lebih berlomba-lomba untuk menjual sumber daya alam kita kepada asing. Seharusnya sumber daya itu kita olah, kita sekolahkan anak-anak kita agar mereka bisa nanti mengeksplornya, bukan dengan dijual ke asing. Negaranya, daerahnya kaya, tapi penduduknya miskin. Itu dia. Ini yang paling bahaya. Itu akibatnya ada juga itu kami. Misalnya kayak kemarin, mohon maaf, saya katakan aja Lok Semawe itu sampai 80.000 kemiskinannya. Berarti 80.000? Ya, datanya. Ternyata itu datanya tidak dihapus. Kalau 80.000, padahal kita kan hanya 10.000 lah misalnya. 10.000 10% dari penduduk kota Lok Semawe. Bahkan ini sudah melebihi dari 10% penduduk miskin. Nah, ini paling bahaya. Kenapa? Ternyata telusur ternyata akan dapat bantuan, maka perlu penggulungan data kemiskinan. Nah, ini hal-hal seperti ini sehingga data itu tidak pernah valid tempat kita. Saya tidak mengatakan orang BPS tidak valid ya datanya ya. Tetapi itu yang terjadi ya Ustaz, adanya penggelembungan ya. Adanya penggelembungan. Kenapa digelembungkan? Karena adanya bantuan. Siapa yang akan mendapatkan bantuan? Ini kan nanti semuanya mata rantainya akan terungkap kalau seandainya kita menyikapinya. Tapi alangkah lebih indahnya kalau seandainya kita mempunyai database. Database memang real ya. Misalnya dia mau tracking saya, nomor KTP saya, di mana rumahnya, jelas berapa pendapatannya, bagaimana rumahnya. Ini yang tidak ada hari ini. Padahal sekarang sudah era digital ya Ustaz. Ya, sebenarnya sangat memungkinkan, apalagi Kota Lok Semawe hanya mempunyai 4 kecamatan. Ya kan, sangat-sangat simpel untuk membuat pendataan database bank data. Jadi semua orang, misalnya dia dikatakan sebagai penduduk Kota Lok Semawe, di mana rumahnya, bagaimana status rumahnya, kondisinya apa, pendapatannya apa, berapa orang yang mempunyai pekerjaan di dalam rumah tangga. Itu semua akan kita tracking. Nah, maka wali kota ke depan mereka harus bisa membuat sebuah gebrakan baru, database Kota Lok Semawe, sehingga yang dapat bantuan orang itu melulu. Nggak akan bisa. Begitu dia dapat bantuan, dia akan terupdate datanya. Nah, ini pentingnya kenapa kita berbicara tentang geopolitik, ekonomi politik Islam itu, supaya apa? Supaya kita bisa mendesain bagaimana cara sebuah negara, sebuah daerah, mereka mempunyai pola untuk mengembangkan daerah tersebut melalui pemimpinnya, konsep ekonominya, dan semua lini itu bisa tersosialisasi dengan baik. Dengan baik, ya. Kalau kita bicara saat ini, pilkada sudah di depan mata, Ustadz. Ya, pasti tidak bisa dinafikan. Pastinya ada bantuan, ada serangan fajar. Dalam hukum Islam ini seperti apa pandangannya, Ustadz? Sudah jelaskan ar-rasyi wal murtasyi finnar, katanya kan. Orang yang sogok dan yang menyogok semuanya di dalam neraka.
Dan itu semuanya sudah ada ketentuannya. Dan sekalipun hanya mengambil simpati begitu. Ya, kalau misalnya kita melihatnya seperti itu dari konteks hadisnya, maka itu tidak dibenarkan. Walaupun ada upaya-upaya orang misalnya memberikan sedekah katanya. Dia berikan sedekah. Cuman sayangnya sedekah hanya diberikan 5 tahun sekali dan orang juga akan tergiur. Maunya sedekah itu diberikan setiap bulan. Continue ya. Ya, setiap bulan diberikan sedekah seperti itu. Nah, ini sebenarnya komitmen sebenarnya. Pada saat dia menjadi pemimpin, nah, dia akan berkomitmen. Saya tidak hanya akan memberi sekali untuk Anda, maka saya akan memberikan setiap bulannya sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan slot yang memang cocok untuk orang tersebut. Itu sebenarnya yang harus dikampanyekan. Ya, memang harus dikampanyekan seperti itu. Tapi Ustadz, ya kalau kita lihat masyarakat juga pasti tergiur. Tidak ada mungkin yang nggak tergiur. Apalagi ya kita bisa katakan masyarakat kita, kalau tadi katanya ada 80.000, itu yang mungkin salah atau kesalahan saya juga tidak tahu. Tapi akan serta-merta tergiur, Ustaz, dengan hal ini. Bagaimana? Apakah yang memberi atau yang menerima sama saja? Ya, kalau di dalam konteks fikihnya itu sama dikategorikan. Nah, sekarang yang memang harus dirubah mindsetnya itu adalah pada saat seorang calon pemimpin itu dia tidak hanya memberi dalam 1 kali aja dalam 5 tahun. Maka dia harus mempunyai sebuah wacana, di mana wacana tersebut program kerjanya itu adalah bagaimana dia bisa memberikan secara sustainable kepada fakir ekstrim. Dan itu memang tanggung jawab dia. Dia akan mendata berapa jumlah penduduk yang memang katakanlah yang tidak mempunyai pendapatan sama sekali, yang ekstrim kemiskinannya, dan itu menjadi tanggung jawab dia. Dia akan dia subsidikan setiap bulannya. Nah, dari mana sumbernya? Ini yang perlu dia mengajak para akademisi. Diajaklah kita untuk berdiskusi bagaimana sumbernya, dari mana sumber, apa saja potensi yang bisa kita garap. Dan sebenarnya ini sangat luar biasa kalau seandainya kita bisa menawarkan program ini kepada orang-orang yang mempunyai kelebihan harta. Contoh misalnya, banyak orang-orang kaya di Lok Sumawe, tapi mereka kan mengeluarkan hartanya itu bukan di Lok Sumawe. Nah, ini dia, kita alihkan harta mereka, pendapatan mereka yang mereka cari di Lok Sumawe, itu kita terima slotnya, kita tampung agar agar didistribusikan kepada memang orang-orang yang berhak menerimanya dari program wali kota. Ada yang tidak menampung kemari ya Ustaz? Banyak sekali. Kalau misalnya kami pergi ke pasar, nah ada satu daerah, mereka semua mengirim labanya ke daerah mereka. Saya nggak usah bilang daerahnya di mana. Daerah mereka, di kampung mereka. Ya, padahal harta dimanapun dicari, ya tetap harus didistribusikan di tempat yang dia cari. Seperti itu. Bukankah ada kalimat bahwasannya dalam rangka membantu bersedekah adalah orang terdekat kita terlebih dahulu? Betul. Nah, orang yang terdekat kita dan di lingkungan kita mencari sekeliling rezeki. Ya? Tetangga mungkin? Iya, tetangga kita semuanya. Nah, kalau misalnya tetangga itu sudah sejahtera semuanya, ya masuk ke ring kedua. Ya, ring ketiga, sampai dengan ring di dalam kota tersebut. Kalau ini semua sudah terpenuhi, baru kita mengeluarkan keluar daerah. Seperti itu. Ya, mungkin pemahaman seperti ini Ustadz ya, mungkin ya harus diedukasi. Edukasi ya. Para pemimpin, calon pemimpin, wali kota dan wakil wali kota, mereka harus mempunyai konsep seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat kota Lok Sumawe berapa sih PAD ya? Sangat kecil. Jadi mereka harus menggali dari sumber-sumber yang memang itu sudah sangat jelas dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Kita selama ini meninggalkannya, menelantarkannya, sehingga nasib kita ya seperti ini terus-terusan. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Walaupun pemimpin sudah berubah, berganti. Tapi mindsetnya masih mengharapkan. Mohon maaf, misalnya APBN, APBD masih mengharapkan seperti itu. Tidak ada sebuah terobosan yang bisa membuat masyarakat itu memang betul-betul sejahtera. Nah, ini sebenarnya yang kita menginginkan. Lok Sumawe ke depan mudah-mudahan ada pemimpin yang memang mau keluar think out of box. Out of the box ya. Harus ada pemimpin yang memang keluar dari kotak Pandora tersebut dengan nyaman, dengan dana yang ada, bagi-bagi, ya kan, antara legislatif dengan eksekutif.
ya kan? Nah, jadi apa sih manfaatnya itu untuk masyarakat? Apa kontribusi nyata? Kalau kita misalnya kita mengukur, oh ternyata dari anggaran sekian itu membuat bertambahnya income masyarakat sekian. Adanya pertambahan fasilitas publik. Ya. Kita hari ini paling jelek fasilitas publik. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ruang hijau kita tidak ada. Tidak ada. Tempat bermain anak-anak tidak ada. Nah, saya terbayang kalau seandainya kita bisa menciptakan ruang hijau, tempat permainan anak-anak generasi muda kita nggak akan seperti ini, menghabiskan waktu semuanya di warung kopi. Saya kebayang loh, Amerika itu kan luar biasa kehidupannya. Ya. Tapi dia mempunyai ruang hijau. Di setiap sore itu anak-anak muda itu memang disibukkan dengan aktivitas olahraga. Ya. Sibuk semuanya. Begitu malam langsung tepar. Kelelahan ya. Ya, kelelahan. Nah, hal-hal seperti ini yang memang harus diarahkan generasi muda kita agar mereka memang tidak berakibat kepada narkoba. Lagi-lagi fasilitas Ya, fasilitas. Dan itu Fasilitas. berhasil di beberapa blok di Brooklyn. Itu misalnya blok B Brooklyn. Ada orang yang tobat, dia mengajak anak muda yang dulunya mereka jualan narkoba, terlibat dalam beberapa gangster. Begitu dirubah blok itu menjadi tempat olahraga, tempat salat. Ada satu public figure yang mereka segani. Itu semua jadi berubah. Kenapa? Karena mereka bisa memanfaatkan ruang. Dan ruang itu dimanfaatkan untuk aktivitas sehingga mereka sibuk, sehingga mereka kreatif, sehingga mereka bisa menunjukkan diri mereka ternyata bukan orang yang konyol. Ya. Nah, dan mereka dihargai dengan prestasi olahraga mereka. Nah, itu yang membuat keadaan kondisi lingkungan yang dulunya carut marut sehingga menjadi kondisi yang paling kondusif. Saya kira demikian kami. Oke. Terakhir apa ya Ustadz yang ingin disampaikan terkait dengan ke depan nanti kita akan memasuki pilkada, apa pesan mungkin? Ya. Sadar politik itu sangat diperlukan. Sadar politik. Bahwasanya kita semua mempunyai tanggung jawab. Suara yang kita votekan itu akan diminta pertanggungjawaban nanti di hari akhirat oleh Allah. Maka pilih pemimpin yang punya komitmen untuk memberikan keamanan, menjalankan syariat Allah ini akan terus berada di atas muka bumi ini. Bukan saja yang dipilih, tapi kita yang memilih juga diminta pertanggungjawaban ya? Kita diminta pertanggungjawaban. Kamu pilih yang mana? Kenapa kamu pilih dia? Nah, ini semuanya akan diminta pertanggungjawaban sehingga pada saat kita memberikan suara kita sudah berikhtiar supaya syariat Allah, agama Allah ini terus berkelanjutan di atas muka bumi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.